Hai semua gowasa. Ya, handphone cantik terbaru dari Vivo dengan looks-nya yang flagship balik lagi nih. Penerus Vivo V29 yang sebelumnya hadir dengan gebrakan lewat aura light portraitnya, kali ini Vivo ngeluarin V30 series. Ada dua macam, yakni V30 aja dan V30 Pro. Dan nih, lihat. Fisik utamanya yang paling kelihatan beda ada di all new aura light portraitnya yang mereka sebut. Dan ini merupakan pertama kalinya Vivo V series bekerja sama dengan Zeiss. Kalau dulu Vivo V29 itu kan lampunya berbentuk bulat agak kecil ya. Nah kali ini bentuknya tuh lebih kotak dan lebih besar. Settingan temperatur warnanya juga sama, bisa di-adjust menyesuaikan selera atau bisa di-autoin aja. Dan yang paling terbaru dari Vivo V30 series ini adalah ada yang namanya Distance Sensitive Lighting yang bisa menyesuaikan intensitas cahaya dari aura lightnya itu sesuai dengan objeknya. Nanti akan kita bahas lebih detail lagi. Yang gue pegang ini adalah Vivo V30 Pro yang jelas ya merupakan varian paling tingginya. Buat harga-harganya sendiri segini. Paket penjualannya nggak usah ditanya, auto lengkap semua. Ngelihat fisik bodinya masih mirip-mirip seri pendahulunya. Cantik ya, karena ya layarnya kelihatan seksi gitu loh, melengkung. Yang disebut sama Vivo adalah Ultra Slim 3D Curve Design. Dan tipis juga karena baterainya 5000 mAh. Dan dengan kapasitas baterai segini masih bisa dibikin tipis ya sama Vivo. Itu karena adanya teknologi yang dinamain Blue Volt Technology yang ada di dalam baterainya. Jadi ya nggak heran, walaupun bodi smartphone ini tipisnya tuh kira-kira di 7,45 mm ya, tapi masih bisa punya kapasitas baterai yang gede di kelasnya. Buat kecepatan ngecasnya nggak ada sejam-sejam acan, soalnya kan punya skillnya 80 watt flash charge ya. Terus untuk SOT-nya sendiri gue udah ngetes bisa sampai hampir 10,5 jam lah nih kalau ngeliat angkanya ya. Buat spek layarnya ini curve 6,78 inch dengan panelnya AMOLED dan refresh rate 120Hz. Resolusinya 1,5K yang kelihatan crispy banget tapi tetap hemat daya. Soalnya ini tuh tengah-tengah ya guys, antara 1080p dan juga 2K, yakni 2800 x 1260 pixel. Terus nitsnya nyampe 2800. Aman banget kalau misalkan teman-teman pakai di outdoor. Di Vivo V30 Pro ini juga masih ada fitur SGS Eye Protection yang bisa ngurangin cahaya biru dari layar. Jadi teman-teman matanya akan berasa tetap aman sih meskipun handphonenya itu dipakai cukup lama. Cuma ya tetap aja mendingan istirahat lah kalau kelamaan ya. Ngomongin fingerprint pastinya di dalam layar. Pas awal nyalain storage yang kepake cuma 25 GB aja dengan total sistemnya cuma 21 GB. Nggak usah khawatir guys, soalnya dari lahir ya ini handphone storage-nya udah gede banget. Setengah 1 tera alias 512 GB. Nah ini dipanduin sama RAM 12 plus 12 GB extended RAM, berbasis Android 14 dan Vantage OS serta chipsetnya pakai Dimensity 8200. Gua iseng ngetes Antutu pastinya. Dapat skornya 972 ribuan. Gede banget. Alhasil soal game-game casual bahkan grafis tinggi ya aman-aman aja buat dimainin kayak Genshin Impact. Terus Asphalt 9 juga ini 60 fps jalan. Enak banget mata ngelihatnya. Tapi sorry nih, game yang lagi gue mainin banget sekarang adalah game super ringan tapi tuh ngabisin waktu banget. Namanya adalah Survivor EO. Teman-teman mesti nyobain ya kalau belum. Soalnya sempat gue taruh di IG story dan banyak juga yang ikut nyobain dan nge-tag gue. Mereka lagi main itu. Lanjut kita ke interface bodinya. Ini di sebelah atas cuma ada satu lubang mic aja dan tulisan Professional Portrait. Di sebelah kiri polosan, di sebelah kanan ada tombol volume sama power dan di bawah ada SIM tray yang bisa nampung 2 nano SIM card aja. Terus ada lubang mic lagi, port Type-C dan lubang speaker yang sayangnya masih mono. Nah cuma walaupun single speaker ini volumenya bisa kita maksimalin banget sampai 150% dan suaranya yang gue heran ya nggak pecah loh. Terus buat backdoornya ini materialnya glass yang bisa berubah warna kalau terkena sinar cahaya matahari atau sinar UV. Dan si Vivo ini keren banget deh, dia Vivo tuh pinter gitu loh bikin nama-nama yang unik gitu loh. Disebutnya sama Vivo adalah Color Changing Fluoride AG Glass. Kepikiran aja gitu fluoride-nya gitu guys. Nah kalau warna yang gue pegang ini yang warna hijau disebutnya adalah hijau khatulistiwa yang mempresentasikan hijaunya negara Indonesia. Wah, segitunya mereka ya. Anyway, bahas kameranya nih yang jadi andalan utamanya. Soalnya semua
ya guys, semua modulnya berarti baik yang depan ataupun belakang ini resolusinya tuh 50 megapiksel. Jadi total kameranya ini kan belakang ada 3, depan ada 1, berarti total 4 biji. Kita dikasih 4 biji kamera, semuanya 50 megapiksel. Ini yang dinamain sama Vivo dengan Zeiss Triple Main Camera untuk yang kamera belakangnya. Dan ini tuh ya co-generate bareng sama Zeiss pastinya. Buat teman-teman yang mungkin kurang awam soal Zeiss, Zeiss itu adalah perusahaan legend sih bisa dibilang di bidang optik sama lensa yang udah beroperasi sejak lebih dari 1 abad yang lalu. Jadi dari 100 tahun yang lalu tuh mereka udah ada 1 milenium gitu loh. Jadi kalau misalnya teman-teman bertanya soal kualitas, udah nggak usah ditanyain lagi. Iseng aja cek Google, ngecek harga kamera atau lensa dengan Zeiss, mahal coy. Oke, ini lensa depannya 50 megapiksel dan ada autofocus. Terus lensa belakangnya yang utama ini adalah 50 megapiksel VCS. Ada OIS-nya dengan sensor yang dikasih adalah Sony IMX920. Start dulu, untuk VCS ini adalah singkatan dari Vivo Camera Bionic Spectrum. Ini adalah teknologi eksklusif Vivo yang terinspirasi katanya itu dari mata manusia yang menghasilkan hasil foto yang warnanya itu mirip kayak yang mata kita lihat. Makanya nanti teman-teman cek sendiri deh. Contoh foto yang gue dapet, awalnya juga kok gue ngeliatnya kayak begini warnanya. Ternyata ini adalah warna natural, jadi bukan yang vivid gonjreng kayak gitu. Ntar teman-teman lihat sendiri. Terus ada juga lensa potret 50 megapiksel, sensornya Sony IMX816. Dan satu lagi lensa super wide angle 50 megapiksel. Yang diklaim sama Vivo itu bisa nge-capture 30 orang dalam satu frame yang sama dan semua mukanya atau wajahnya itu clear. Di sini Vivo juga ngeklaim soal lensa potret 50 megapikselnya dan super wide angle 50 megapiksel merupakan resolusi tertinggi di kameranya. Jadi nggak ada lagi kamera gimmick. Kata mereka kayak gitu pas ngasih tahu ke gua. Dan ternyata ya kalau dipikir-pikir bener juga sih. Selama ini paling kalau lensa ultra wide itu 8 megapiksel, ya kan? Terus kalau lensa potret juga paling sering tuh kayak 2 megapiksel, 5 megapiksel gitu nggak sih? Apalagi kalau ngomongin lensa gimmick itu ada lensa makro. Tapi di Vivo V30 Pro ini nggak ada. Yang mana balik lagi ya, ini mid range guys, bukan flagship. Karena seri V. Jadi ya menurut gua klaimnya ada benernya juga sih. Nah lanjut lagi, semuanya ini juga dilengkapin sama banyak banget fitur-fitur kameranya baik buat foto ataupun video. Nih teman-teman bisa lihat sendiri, banyak banget menunya. Nah terus ini buat videonya sendiri jujur banget ini, gue kaget pas awal nyobain. Soalnya ya selain bisa nyampe resolusi 4K 60 fps baik lensa depan ataupun lensa belakang, wajar ya karena sama-sama 50 megapiksel. Ternyata sekarang ini Vivo bisa pindah-pindah lensa, baik lensa depan ke lensa belakang ataupun dibaliknya dari lensa belakang ke lensa depan. Ini selama yang gue tahu, pas gue cobain handphone terutama Android ya, yaitu Samsung doang yang bisa. Sekarang di Vivo juga udah bisa. Jadinya ini semakin menyenangkan. Kalau teman-teman mau bikin vlog bakalan lebih nyaman lagi. Soalnya tuh ya yang tadi gue bilang bisa bolak-balik kamera depan dan kamera belakang tanpa harus nge-stop dulu rekamannya. Jadi nggak akan kehilangan momen guys. Pada prakteknya teman-teman akan ngerasain sendiri enaknya bisa ngerekam kayak begitu. Terus pindah ke lensa ultra wide juga bisa, cuma bisanya di 30 fps aja. Keren loh ini tuh. Akhirnya Samsung ada lawan nih untuk soal UI kameranya ini. Oke, selamat pagi dari Gunung Bromo, penginapan di Bromo sih maksudnya. Ya, sekalian ngetes kualitas videonya ya. Vivo V30 Pro. Wih, pas banget ada drone tuh. Drone si Jody kali. Ini sekalian ngetes zoomnya. Dia maksimal sampai 6, 7, 8, 10 kali. Ya ada tulisannya maksimum zoom ratio limit reach. Dan anak lagi pada sarapan di atas. Kelihatan bayangan dipegang tangan satu biasa. Habis ini kita cobain yang resolusi lainnya.
Oke, sekarang yang 1080p 30 fps. Stabilisasinya aktif by the way. Yang tadi 1080p 60 fps juga stabilisasinya gue aktifin. 30 fps ternyata bisa di ultra wide ya. Ini kalau teman-teman lihat warna hijaunya emang agak-agak pucat. Emang kenyataannya kayak gitu ya. Mata gue ngeliatnya juga ini kering sih. Hijaunya kering, nggak hijau-hijau banget. Nah ini nih. Ini hijau banget. Tapi kalau yang sana-sana emang agak-agak kering. Ngeliat previewnya sih warnanya mirip-mirip kayak mata ngeliat. Mana mie saya mas? Udah mas? Udah ya? Oh ini? Oh ya udah. Ya wes mas. Mangan saya ya. Makasih guys. Oke, yang ini adalah contoh video 1080p 60 fps di bawah jalan di outdoor kayak begini. Dan ini gue senang banget deh. Karena selain dia tuh autofocus ya. Tuh, ya kan? Nah, selain autofocus, ini angle-nya tuh lebar loh guys. Ini tangan gua nggak sampai full banget ya megang handphonenya. Terus kalau misalkan di fullin banget, dijauhin banget gitu ya, segini. Tuh, tangan gua sampai masih kelihatan kan. Dan buat shaky-shaky-nya coba dinilai sendiri menurut teman-teman bagus atau tidak. Ini ya gue dipegang sama satu tangan aja dan dibawa jalan kayak biasa. Habis ini kita cobain yang 30 fps-nya. Oke, ini 30 fps-nya ya, sama-sama aja 1080p. Dan gimana shaky-nya kalau misalkan dibawa jalan? Better yang mana? Yang 60 fps tadi atau yang 30 fps ini? Kalian nilai sendiri. Ini gerimis coy. Tapi ya handphonenya aman. Gerimis-gerimis kayak gini mah lewat lah pokoknya sama handphone Vivo ini mah. Balik ya. Teman-teman nilai sendiri bagus atau tidak. Oke, lanjut. Oke, yang ini nyobain resolusi paling tingginya 4K 60 fps. Kita lihat autofokusnya. Mana nih? Mana nih? Mana nih? Oke. Kalau kekentongan ini dia bingung kali ya. Apa tadi gue terlalu dekat? Segini terlalu dekat kali ya? Oke. Kayak gini guys. Bagus sih. Smooth. Tuh ya. Yang sininya ngeblurnya kelihatan bagus. Lihat sini. Tuh, fokus lagi dan ini jadi foregroundnya masih oke. Lagi. Tuh ngeblurnya bagus semua di sini. Ini masih kelihatan nih daun yang ini. Set. Nah, ini jadi foreground. Ini yang lebih fokusnya. Tangan gue juga ngeblur, coba gue deketin. Oke, bagus. Cakep. Nah, kalau yang ini 4K-nya 60 fps untuk lensa depannya. Sayangnya kalau yang 4K 60 fps tadi gue cobain itu nggak bisa di flip sembari ngerekam tanpa harus ngestop. Jadi yang ini yang 4K 60 fps lensa depannya tadi tuh gue stop dulu. Gue stop terus ya udah gue rekam ulang lagi ke kamera depannya gitu. Ya, 4K bagus sih. Cuma kalau buat gue pribadi jarang kepake di pemakaian sehari-hari 4K, ngerekam 4K itu buat apa? Kecuali kalau buat ngetes-ngetes kayak gini doang. Tapi kalau bikin video gue lebih sering 1080p tetap karena itu udah cukup banget. 1080p 60 fps habis itu ya paling outputnya gue bikin 30 fps gitu ya. Oke, yang 4K gimana? Coba tulis juga di kolom komentar menurut teman-teman bagus atau tidak. Oke, lanjut. Ciao. Terus buat foto potretnya, apalagi dibantu sama Aura Light Potretnya, ini tuh masih menjadi yang paling enak di sisi warnanya kalau buat gue pribadi. Soalnya kita tuh bisa bikin warna objek yang lebih natural, walau ada sekitaran lampu-lampu yang warnanya tuh mungkin monoton atau warnanya dominan, ataupun di tempat yang super gelap. Nah, buat hasil contoh fotonya gue suka nih soalnya warnanya natural, nggak vivid ya balik lagi ataupun gonjreng, serta SDR-nya juga bagus. Dynamic range-nya juga oke banget. Karakter kerjasamanya dengan Zeiss menurut gue nih masih terjaga dengan baik. Kelihatan dari beberapa foto yang gue ambil pas lagi di Bromo. Semua detailnya itu jelas dan warnanya itu sesuai kayak yang mata kita lihat. Jadi sisi lain enaknya hasil foto ataupun video yang natural itu buat teman-teman seorang editor ataupun teman-teman yang suka ngedit-ngedit, kalau kita taruh preset itu warnanya udah sesuai apa yang kita mau. Enaknya di situ guys. Tapi ya mesti ngelewatin post processing dulu. Kalau langsung dipublish biasanya kurang gonjreng, likes-nya nanti
berkurang gitu di Instagram, kurang banyak. Mesti dimainin dulu baru habis itu di-upload. Enak kok pokoknya kalau hasil-hasilnya natural tuh, teman-teman baru masukin warnanya ataupun masukin filternya. Terus lanjut lagi buat watermarknya, ini juga ada beberapa pilihan yang bisa diedit-edit lagi sesuai selera. Hasil kolaborasi dengan Zeiss juga, si Zeiss itu ngasih border watermark berwarna putih kayak gini. Nah terus buat mode potretnya lagi, ini tuh ada beberapa macam kayak biotar, sonar, planar, cineflare, dan yang lain-lain. Tapi buat gue pribadi, gue lebih cenderung suka yang biotar sama cineflare. Soalnya kalau yang biotar itu bikin efek-efeknya tuh lebih dramatis, lampu-lampu di belakang tuh jadi oval dan miring-miring. Sedangkan kalau yang cineflare itu kayak ada tambahan flare lensa gitu loh di sekitaran objeknya, dan menurut gua bagus. Tapi kalau ngomongin hal yang gua kurang suka dari handphone ini, sebenarnya ada di desainnya sih, yang emang ini tuh sleek gitu ya, halus gitu. Cuma ya karena melengkung dan pinggirannya tipis, jadinya ini handphone agak-agak ngeri sebenarnya dipegang satu tangan kalau lagi nonton. Terlebih backdoornya ini juga walaupun bagus, nggak ninggalin sidik jari, ataupun nggak gampang ngebekas gores-goresan halus, ini cakar-cakar gini aja nih, nggak ngebekas. Dia itu kenanya licin banget malah dipegangnya. Saran dari gue sih solusinya ya untuk kedua masalah tadi, cuma tinggal dipakein aja casing. Casing yang bawaan sebenarnya udah cukup. Tapi ya karena kita dapatnya case silikon transparan, ini kan biasanya cepat menguning ya. Belum sebulan aja tuh udah agak-agak menguning. Enaknya ya nanti kalau teman-teman ada rezeki lebih, beli lagi aja variasi case lainnya. Oh iya, sama satu lagi buat teman-teman yang suka nanyain soal dual view, video dual view si handphone ini, di Vivo V30 Pro itu ada. Nah, gua pribadi suka jarang gitu atau suka nge-skip ngebahas soal dual view. Soalnya jujur buat gue pribadi tuh jarang banget kepake sih. Tapi ternyata ya sering ditanyain sama teman-teman netizen gitu. Emang kalau boleh tahu ya, teman-teman itu kalau pakai dual view seringnya tuh buat kayak gimana sih? Tulis di kolom komentar dong. Gue juga lumayan kepo pemakaiannya kayak gimana. Gue jalan sama bini gue gitu terus makan, terus kita ngerekam gitu, hai aku di sini kamu di sana gitu-gitu, atau kalian ngevlog gitu, ngevlog terus buat ngasih tahu, oh di depan gue ada ini, tapi sekalian ngasih lihat ekspresi mukanya juga gitu, atau gimana. Dan ya udah, paling segini aja video review dari gue pengalaman pakai si Vivo V30 Pro ini. Ini handphone cantik sih buat teman-teman ngasih ke pacar, ke pasangan ceweknya gitu ya. Ih, gue yakin seneng kok. Bini gue aja seneng selfie pakai ini. Dan make up juga masih kelihatan bagus, katanya kayak gitu. Make up, nggak make up, hasilnya masih bagus tuh. Kalau cewek merhatiinnya lebih ke situ ya. Ya udah, terima kasih banget buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Cheers.